dan selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak terus bertanya-tanya, dari mana ya sebenarnya ide-ide cemerlang itu datang? Apa mereka beneran muncul gitu aja dalam sekejap mata? Kayak ilham dari langit gitu? Pertanyaan bagus tuh. Hari ini, kita mau coba nih menyelami lebih dalam misteri ini. Kita bongkar salah satu mitos paling populer di dunia kreativitas dan inovasi. Oke. Sumber utama kita itu bab 1 dari buku Scott Berkun yang menarik banget, The Myths of Innovation. Nah, bab ini khusus ngebahas soal mitos ilham mendadak atau epiphany. Epiphany. Sering banget dengar istilah itu ya. Iya kan? Misi kita bareng-bareng, biar paham realita di balik layar inovasi itu gimana sih sebenarnya, supaya Anda nggak terjebak nungguin momen ajaib yang mungkin nggak datang-datang. Jadi lebih fokus ke prosesnya gitu ya. Betul, fokus ke proses yang sesungguhnya. Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng yuk. Tentu aja. Mitos Epiphany ini emang punya daya pikat yang luar biasa ya. Rasanya kita semua suka deh cerita momen aha atau teriakan eureka itu. Iya, kayak ada romantismenya gitu ya. Betul. Mungkin karena kita secara naluriah gitu pengen ada jalan pintas ke penemuan besar. Atau ya mungkin kita cuma kagum aja sama gagasan ada sedikit keajaiban di rutinitas kita. Keinginan buat percaya sama momen ajaib ini kuat banget loh. Contoh menarik nih dari buku Berkun soal orang-orang yang main ke Googleplex, markas Google. Oh iya. Mereka kan kagum ya lihat fasilitas kerennya, ada beanbag warna-warni, meja pingpong, mainan Nerf, suasana kerjanya santai banget. Tapi lucunya, pertanyaan yang sering muncul malah, di mana sih mesin pencarinya disimpan? Atau kapan persisnya ide-ide brilian itu muncul? Kok nanyanya gitu ya? Iya kan? Ini kayak nunjukin betapa kuatnya kita pengen nemuin tombol ajaib atau mesin ide di balik inovasi. Sesuatu yang mekanis atau bahkan magis. Susah nerima kalau itu cuma hasil kerja keras dan proses. Persis. Kayak harus ada satu momen dramatis gitu yang bisa ditunjuk. Nah, ini dia lahirnya ide. Dan menariknya lagi, kalau kita telusuri asal kata epiphany itu sendiri, akarnya kan emang dari konsep religius. Oh ya, gimana tuh? Epiphany itu awalnya artinya penampakan dewa atau ilham ilahi gitu. Wahyu mendadak dari kekuatan yang lebih tinggi. Wow. Nah, meskipun sekarang kita pakainya buat konteks sekuler, kayak aku baru dapat epiphany nih buat nata ulang dapur, jejak makna aslinya itu masih kerasa dikit ya nggak sih? Ya juga ya. Kayak idenya datang dari luar gitu ya. Betul. Kita seolah bilang, ide ini datang gitu aja ke saya, bukan murni hasil mikir saya. Ini bahkan nyerap ke bahasa kita sehari-hari. Kita bilang, dapat ide, nemu ide. Kayak ide itu objek di luar sana yang bisa kita temuin nggak sengaja. Dan cara pandang kayak gini, ya meskipun mungkin bikin kita merasa terhibur pas lagi buntu atau nggak kreatif, sebenarnya nggak terlalu bantu dalam proses ngembangin idenya sendiri kan? Bener juga. Kenapa tuh? Ya, kita jadi cenderung pasif, nungguin wangsit datang, bukannya aktif, nyari, ngebangun, nyoba-nyoba berbagai kemungkinan. Iya. Ini malah bikin ekspektasi yang seringkali nggak realistis soal gimana kreativitas bekerja. Kita nunggu kilat nyamber, padahal harusnya kita fokus bangun pembangkit listriknya. Gitu loh. Contoh paling ikonik dari mitos ini, yang mungkin Anda juga udah sering dengar, pasti kisah apelnya Isaac Newton. Oh iya, apel jatuh itu kan. Legendaris banget. Legendaris. Cerita apel jatuh dari pohon, terus seketika ngasih inspirasi teori gravitasi universal, simple, elegan, dan ya mitos. Mitos ya ternyata. Kenyataannya, cerita ini kemungkinan besar cuma penyederhanaan dramatis yang dipopulerin sama penulis kayak Voltaire, itu pun berabad-abad setelah Newton meninggal. Jadi bukan kejadian langsung gitu. Proses Newton yang asli itu melibatkan kerja intelektual bertahun-tahun, pengamatan astronomi yang rumit, dia ngembangin kalkulus, diskusi intens sama ilmuwan lain, jauh lebih kompleks dan nggak se-instagramable apel jatuh lah. Bener juga. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Mitos apel itu bertahan bukan karena akurat, tapi karena ceritanya bagus. Enak didengar gitu ya? Iya, gampang diingat dan muasin dahaga kita akan satu momen pencerahan tunggal itu. Hal serupa juga terjadi sama kisah pendirian eBay loh. Anda mungkin pernah dengar cerita kalau pendirinya Pierre Omidyar bikin situs lelang itu gara-gara tunangannya, sekarang istrinya, kolektor dispenser Pez. Oh, yang itu, ya pernah dengar. Biar gampang tukeran koleksi gitu kan? Nah, itu dia. Cerita itu populer banget di media pas awal-awal eBay muncul.
Kenapa? Ya karena ceritanya manis, personal, unik. Jauh lebih menarik daripada kenyataan sebenarnya. Emang kenyataannya gimana? Omidyar itu programmer cerdas yang lihat potensi gede internet buat bikin pasar yang lebih efisien, lebih sempurna. Ambisi ekonominya jauh lebih gede dari sekedar dispenser PEZ. Wah, beda jauh ya. Lucunya, cerita PEZ ini terus diceritain ulang sama media bahkan setelah Omidyar sendiri bilang kalau itu cuma bumbu yang dibikin sama tim humas awal mereka. Loh, udah diklarifikasi tapi masih aja dipakai? Tanya udah kebuka. Kita lebih suka cerita bagus daripada proses yang mungkin ya agak ngebosenin. Iya, bener banget. Mitos emang seringkali lebih menjual daripada kisah kerja keras, bolak-balik revisi, gagal berkali-kali gitu ya. Jauh lebih gampang ngebayangin satu momen jenius daripada proses panjang yang berantakan. Nah, yang menarik di sini adalah gimana para inovator besar itu sendiri seringkali secara terang-terangan nolak narasi epifani ini kalau ditanya soal proses mereka. Oh ya? Contohnya siapa? Contohnya Tim Berners-Lee, orang di balik World Wide Web. Dia ditanya berkali-kali soal momen epifani, pas nemuin ide web, jawabannya selalu sama. Nggak ada momen kayak gitu. Terus gimana dong dia bilangnya? Buat dia, penciptaan web itu proses penambahan bertahap, accretion katanya. Hasil akumulasi kerja, pemikiran, diskusi bertahun-tahun, bangun di atas ide-ide yang udah ada sebelumnya. Jadi kayak evolusi gitu ya, bukan revolusi instan? Tepat. Tapi tetap aja wartawan sama publik terus coba maksa biar ada satu momen ajaib. Kenapa coba? Mungkin karena kita pengen percaya sama keajaiban itu. Iya sih, mitos kan nawarin penjelasan yang lebih simpel, lebih dramatis, lebih gampang dicerna daripada penjelasan proses evolusi ide yang panjang dan banyak faktornya. Itu poin penting banget. Jadi, keinginan kita akan cerita yang simpel dan memuaskan ini bikin mitos epifani tetap subur ya. Lebih gampang kagum sama kilat petir daripada ngerti cara kerja pembangkit listrik tenaga air yang rumit. Tepat sekali. Dan ini ngebawa kita ke pemahaman yang lebih realistis tentang apa yang sering kita sebut momen penyerahan itu. Gimana tuh? Scott Berkun di bukunya pakai analogi bagus banget. Momen epifani itu kayak nemuin potongan puzzle terakhir. Ah, oke. Tentu aja rasanya puas banget kan? Bahkan mungkin kerasa ajaib. Aha, akhirnya ketemu. Tapi keajaiban sebenarnya bukan di potongan terakhir itu sendiri. Terus di mana dong? Keajaibannya itu fakta kalau potongan terakhir itu bisa ngelengkapin gambar karena Anda udah kerja keras nyusun ratusan atau ribuan potongan lain sebelumnya. Potongan terakhir nggak lebih ajaib dari potongan pertama, atau ke-57, atau ke-300. Dia jadi penting karena semua kerja keras yang udah dilakuin sebelumnya. Wah, analogi yang kuat banget itu. Jadi potongan terakhir itu spesial karena dia puncak dari proses panjang ya? Betul. Ini jadi ingat kutipan dari Gordon Gould, salah satu penemu utama laser. Dia pernah bilang, kurang lebih, kilasan wawasan buat laser itu butuh 20 tahun kerja keras buat naruh semua batu bata penemuan itu di tempatnya. 20 tahun? Lama banget ya? Ya, 20 tahun. Ini benar-benar nekenin investasi waktu, energi, kegagalan, pembelajaran yang luar biasa panjang sebelum momen aha itu bisa muncul dan kerasa penting. Jadi momen itu bukan awal, tapi lebih kayak penyelesaian. Benar. Momen aha itu adalah hasil, bukan pemicu utama proses inovasi. Kita bisa lihat ini juga di kisah klasik Archimedes yang teriak Eureka di bak mandinya. Ah ya, yang itu juga sering disederhanain ya ceritanya. Banget. Seringnya kan Archimedes mandi, air tumpah, terus boom, dia nemu hukum gaya apung. Padahal yang terjadi lebih rumit. Gimana rumitnya? Archimedes itu udah lama banget mikirin masalah yang dikasih Raja Hero yang kedua. Gimana buktiin mahkota emas raja itu murni atau dicampur perak tanpa ngerusak mahkotanya. Oke, tantangan klasik ya. Dia tahu perlu ngukur volume mahkota yang bentuknya nggak beraturan, itu buat ngitung kepadatannya. Pas dia masuk bak mandi dan lihat air meluap, observasi simpel itu tiba-tiba nyambung sama masalah yang udah lama ada di kepalanya. Jadi koneksinya di situ. Iya. Momen Eureka itu adalah saat observasi dari luar ketemu sama masalah yang udah dipikirin dalam-dalam, ngasih dia sudut pandang baru buat solusi, bukan sekedar mandinya yang ajaib. Jadi kuncinya itu persiapan mental sama perenungan mendalam sebelumnya ya. Mandi itu cuma jadi pemicu karena otaknya udah siap nerima koneksi itu. Tepat. Apakah ini artinya ada semacam pola atau tahapan gitu dalam proses munculnya wawasan ini? Pertanyaan bagus. Dan emang, penelitian di bidang psikologi kreativitas nunjukin adanya pola. Salah satu kontribusi penting datang dari Mihaly Csikszentmihalyi yang terkenal sama konsep flow.
Oh, Csikszentmihalyi. Iya, iya. Berdasarkan studi mendalam ke hampir 100 orang kreatif top di berbagai bidang, dia nemuin tahapan umum dalam proses kreatif. Secara sederhana, kita bisa bagi jadi beberapa fase kunci. Apa aja tuh fasenya? Pertama, persiapan, preparation. Ini fase kerja keras. Kita tenggelam dalam masalah, ngumpulin info sebanyak mungkin, pelajarin seluk-beluknya, coba berbagai pendekatan awal, seringkali nemu jalan buntu. Ini fondasi penting. Oke, kerja keras dulu ya. Kedua, inkubasi, incubation. Nah, setelah kerja intensif, sering ada fase di mana kita secara sadar ngelepasin masalah itu. Mungkin kita istirahat, pindah ke proyek lain, atau lakuin aktivitas yang nggak nyambung sama sekali, kayak mandinya Archimedes atau jalan-jalan gitu. Pikiran sadar kita istirahat dari masalah itu. Menarik. Terus? Ketiga, wawasan, insight, illumination. Ini dia momen aha yang sering disalahartiin jadi epifani. Ide atau solusi tiba-tiba muncul ke permukaan sadar, sering pas kita lagi nggak mikirin secara langsung. Rasanya kayak datang dari luar. Ah, ini dia momen ajaibnya. Keempat, evaluasi, evaluation. Setelah ide muncul, kita perlu nilai secara kritis. Ide ini beneran bagus nggak? Realistis nggak? Bisa diterapin nggak? Oke, disaring dulu. Kelima, elaborasi, elaboration verification. Ini fase kerja keras berikutnya, yaitu wujudin idenya, kembangin, uji coba, sempurnain. Ini seringkali bagian terpanjang dan tersulit. Wah, jadi momen AHA itu cuma satu bagian kecil dari proses panjang ya? Fase inkubasi itu menarik banget deh. Jadi pas kita ngerasa stok atau mutusin istirahat sebentar dari masalah, otak kita sebenarnya nggak berhenti kerja gitu. Tepat sekali. Csikszentmihalyi dan peneliti lain jelasin, selama fase inkubasi, meskipun pikiran sadar kita dialihin, pikiran bawah sadar terus ngolah informasi yang udah kita kumpulin pas fase persiapan. Oh, wow. Dia bikin koneksi-koneksi baru, nyoba kombinasi beda tanpa tekanan dari pikiran sadar yang mungkin terlalu kaku atau kejebak pola pikir tertentu. Jadi kayak kerja di belakang layar gitu ya? Persis. Pas solusi atau ide baru akhirnya muncul kesadaran, rasanya mendadak dan datang dari luar, karena kita nggak sadar sama proses bawah sadar yang panjang yang ngasilinnya. Pantesan kadang ide muncul pas lagi mandi atau sebelum tidur. Nah, itu dia. Makanya istirahat yang berkualitas, jeda, ngalihin fokus, atau bahkan tidur cukup itu bukan males-malesan, tapi bisa jadi bagian yang produktif banget dari proses kreatif. Kita lihat ini di banyak tokoh sejarah. Edison kan dikenal punya banyak proyek sampingan, Darwin ngabisin waktu bertahun-tahun ngumpulin data sebelum teori evolusinya matang, Da Vinci gonta-ganti antara seni, sains, teknik. Iya juga ya. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, jeda strategis ini memungkinkan pembuahan silang ide di bawah sadar. Luar biasa. Ini ngubah cara pandang kita soal nggak ngapa-ngapain ya. Ternyata bisa jadi produktif banget. Betul. Dan ini juga berarti wawasan bisa dipicu sama hal-hal yang kayaknya sepele atau nggak nyambung, asal kita cukup jeli ngamatin dan pikiran kita udah penuh sama bahan baku dari fase persiapan. Contohnya ada lagi nggak? Ada contoh menarik dari Richard Feynman, fisikawan jenius peraih Nobel itu. Suatu hari di kantin kampus, dia iseng ngamatin piring yang dilempar terus muter di udara. Piring terbang. Haha, iya dia perhatiin gimana piring itu goyang pas muter. Pengamatan simpel ini micu dia buat mulai ngitung matematika di balik gerakan piring itu. Nggak disangka, itu ngebawa dia nemuin koneksi ke masalah rumit di elektrodinamika kuantum yang lagi dia kerjain. Serius? Dari piring muter? Iya, dan akhirnya ikut berkontribusi ke penghargaan Nobelnya. Gila, keren banget. Contoh sempurna gimana observasi dunia sehari-hari bisa jadi katalis. Atau lihat karyanya Picasso deh. Picasso gimana? Dia pernah nemu setang sama sadel sepeda bekas yang ngegeletak gitu aja. Buat kebanyakan orang kan itu sampah ya. Iyalah, sampah. Tapi Picasso lihat itu, terus di pikirannya dia gabungin dua benda itu, dia puter-puter, terciptalah patung kepala banteng, bull's head yang ikonik banget itu. Oh, yang itu. Iya, tahu. Itu dari setang sama sadel sepeda ya? Baru tahu. Iya, itu bukan epifani dari langit kan, tapi hasil dari mata yang terlatih lihat potensi dan kemampuan bikin asosiasi yang nggak biasa. Kemampuan asosiasi ini kayaknya kunci banget ya. Leonardo da Vinci bahkan punya saran unik kan? Dia nyaranin seniman buat natap dinding bernoda lembab atau abu api, awan, lumpur gitu. Buat apa tuh? Buat coba nemuin bentuk-bentuk atau pemandangan di dalamnya. Dia percaya dalam pola acak itu pikiran bisa nemuin penemuan-penemuan ajaib. Wah, menarik.
Ini sejalan sama apa yang disebut psikolog Dean Simonton sebagai kemampuan asosiatif atau lebih tepatnya rendahnya hambatan asosiatif. Maksudnya gimana tuh? Hambatan asosiatif rendah. Artinya, pikiran orang-orang kreatif itu cenderung lebih longgar dalam ngehubungin konsep-konsep yang buat kebanyakan orang kayaknya jauh atau nggak nyambung sama sekali. Mereka nggak terlalu terikat sama kategori kaku atau hubungan yang udah jelas. Oh, jadi lebih bebas gitu ya mikirnya? Iya, pikiran mereka lebih bebas lompat antar ide yang beda jauh, jadi bisa muncul kombinasi baru yang orisinal. Ini mungkin ngejelasin kenapa pemikiran kreatif sering kerasa di luar kotak atau nggak konvensional. Nah, tapi disinilah letak perangkap berikutnya kalau kita nggak hati-hati. Perangkap apa lagi nih? Terlalu fokus nyari momen aha atau wawasan asosiatif brilian ini bisa bikin kita lupa bagian terpenting dari inovasi, yaitu kerja keras buat wujudinnya. Bener juga. Eksekusinya ya. Betul, momen wawasan itu sekalipun ada, cuma sebagian kecil dari keseluruhan proses. Epifani kalaupun emang terjadi, sebaiknya dilihat sebagai bonus aja, bukan tujuan utama yang ditunggu-tunggu. Ted Hoff, salah satu tokoh kunci di balik penemuan mikroprosesor pertama di Intel, ngasih nasihat yang membumi banget. Jangan selalu nunggu terobosan indah itu. Teruslah ngerjain sesuatu. Kalau nemu sesuatu yang kelihatan bagus, tindak lanjuti. Fokus ke tindakannya, ke prosesnya. Ya, bukan ke momen ajaibnya. Dan kalau kita lihat sejarah teknologi modern, banyak inovasi paling penting justru lahir tanpa klaim epifani tunggal yang dramatis. Contohnya apa aja tuh? Ya kayak World Web yang tadi kita bahas, atau browser web pertama Mosaic, mouse komputer, bahkan mesin pencari kayak Google. Oh iya. Semua itu kan bukan hasil satu momen eureka, tapi evolusi bertahap, hasil eksperimen, trial and error, perbaikan terus-menerus, dan kontribusi banyak orang sama organisasi selama bertahun-tahun. Dan seringkali penemunya malah nggak sadar dampak gede dari apa yang mereka kerjain di awal ya. Bener banget. Pendiri Google Larry Page sama Sergey Brin atau Jeff Bezos dari Amazon, kalau ditanya, mereka nggak ngerasa kayak nemuin sesuatu yang luar biasa yang belum pernah dilihat orang lain sebelumnya. Terus gimana mereka ngelihatnya? Mereka lebih lihat adanya peluang teknologi yang udah ada, internet, komputasi, pasar yang berkembang, kebutuhan pengguna yang belum terpenuhi, terus mereka kerja keras secara sistematis buat bangun solusi yang manfaatin peluang itu. Jadi lebih ke insinyur dan pebisnis yang fokus eksekusi ya, bukan pemburu momen ilham. Tepat. Ini jadi pertanyaan penting buat kita semua kan. Gimana kita bisa secara sadar ngalihin fokus kita dari nunggu pasif datangnya ilham, jadi punya etos kerja proaktif buat nyiptain sesuatu. Peter Drucker, pakar manajemen legendaris itu, punya pandangan yang relevan banget di sini. Gimana katanya? Dia ngamatin kalau pengusaha sukses yang bangun bisnis tahan lama itu biasanya bukan tipe orang yang nunggu muse atau dewi inspirasi datang nyium mereka. Mereka itu orang yang kerja. Kerja keras lagi kuncinya ya? Iya, mereka nerapin disiplin, metodologi, fokus ke peluang. Drucker bahkan nyaranin buat nggak terlalu fokus nyari ide besar bombastis yang bakal ngerevolusi seluruh industri dari awal. Oh, jadi nggak harus ide yang wah banget gitu? Nggak harus. Seringkali, inovasi yang kelihatan lebih simpel, lebih bertahap, yang perbaikin proses yang ada, atau penuhin kebutuhan yang keabaikan, kayak konsep standarisasi dan efisiensi restoran cepat saji McDonald's, justru bisa tumbuh jadi bisnis raksasa yang dampaknya luas banget. Wah, contoh yang bagus tuh McDonald's. Jadi kesimpulan utamanya cukup jelas ya, dan mungkin agak ngecewain buat yang ngarepin sihir. Epifani atau ilham mendadak itu dalam bentuk mitos populernya, sebagian besar nggak relevan sama proses inovasi yang sebenarnya. Kalaupun ada momen wawasan mendadak, itu nggak bisa dikontrol, nggak bisa dijadwalin, dan yang paling penting, itu bukan pengganti kerja keras. Tepat. Bahkan nih ya, katakanlah ada jin Epifani muncul terus masih Anda ide paling brilian sedunia dalam sekejap. Haha, andai aja ya. Pekerjaan terberatnya justru baru mulai abis itu. Anda masih harus riset pasar, bikin prototipe, cari dana, bangun tim, uji produk, pasarin, kumpulin feedback, revisi lagi, ngatasin masalah nggak terduga, dan seterusnya, dan seterusnya. Panjang banget ya listnya. Panjang. Nggak ada jalan pintas sihir buat semua itu. Kerja keras itu mata uang utamanya dalam inovasi. Jadi, pencapaian yang sebenarnya dalam inovasi itu bukan sekedar nemuin ide hebat, ide brilian yang nggak dieksekusikan nggak ada nilainya. Betul. Pencapaian sebenarnya itu berhasil menggunakan ide tersebut sekecil atau sebesar apapun itu buat nyiptain nilai, buat perbaikin sesuatu di dunia nyata.
Dan itu butuh kombinasi antara wawasan yang sering datangnya bertahap, kerja keras yang konsisten, disiplin, ketekunan ngadepin rintangan, dan seringkali ya sedikit keberuntungan juga. Bukan sihir, bukan momen ajaib tunggal. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Nah, itu dia. Poin kuncinya yang bisa kita pegang bareng-bareng adalah mitos ilham mendadak atau epifani itu emang cerita yang menggoda, tapi ujung-ujungnya nyesatin kalau kita jadiin panduan. Ide-ide hebat yang benar-benar ngubah sesuatu itu nggak lahir di ruang hampa atau dari kilat petir tunggal. Mereka tumbuh dari fondasi yang kokoh, kerja keras dalamin suatu bidang, akumulasi pengetahuan dan wawasan dari waktu ke waktu, observasi yang tajam ke dunia sekitar kita, keberanian bikin asosiasi ide yang nggak terduga, dan yang paling penting, kesediaan buat ngejalanin proses yang seringkali panjang, berliku, penuh nggak pasti, dan sama sekali nggak glamor. Prosesnya itu sendiri yang penting ya? Betul. Buat Anda, ngertiin ini bisa jadi sangat ngebebasin loh. Anda nggak perlu lagi ngerasa tertekan buat ngasilin momen ajaib atau nunggu inspirasi datang entah dari mana. Lega rasanya ya? Iya kan? Sebaliknya, fokus aja ke prosesnya. Lakuin persiapan Anda baik-baik, eksplorasi berbagai sudut pandang, jangan takut buat eksperimen dan mungkin gagal. Kasih waktu buat pikiran bawah sadar Anda kerja lewat inkubasi, dan yang terpenting, teruslah tekun ngerjain apa yang penting buat Anda. Wawasan dan terobosan bakal muncul sebagai hasil dari upaya konsisten itu, bukan sebagai titik awal misterius yang turun dari langit. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan lebih lanjut, kalau kita terima kalau momen eureka yang dramatis itu sebagian besar mitos yang dilebih-lebihkan, atau setidaknya puncak proses panjang, bukan awal mula, gimana ini ngubah cara Anda mandang saat-saat ketika Anda ngerasa buntu? Pertanyaan bagus. Ketika kemajuan kerasa lambat, atau bahkan pas Anda ngerasa bosen dalam proses kreatif atau pekerjaan Anda sendiri. Mungkinkah periode inkubasi yang kelihatan tenang atau nggak produktif dari luar itu, pas pikiran bawah sadar Anda justru lagi kerja keras nyusun ulang info dan nyari koneksi baru di belakang layar, sebenarnya jadi ruang kerja yang paling penting. Ruang ajaib yang sesungguhnya gitu ya? Iya, ruang ajaib yang sesungguhnya. Meskipun nggak kelihatan spektakuler, gimana Anda bisa belajar buat lebih ngehargain dan bahkan secara sadar manfaatin momen-momen refleksi, jeda, atau bahkan kebosanan terstruktur itu sebagai bagian integral dan berharga dari perjalanan inovasi Anda, bukan malah ngelihatnya sebagai hambatan. Pertanyaan reflektif yang bagus banget buat dibawa pulang nih. Memahami proses di balik mitos bisa ngebuka cara kerja baru yang lebih efektif ya? Semoga begitu. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam penjelajahan mendalam kali ini. Semoga percakapan ini ngasih Anda perspektif baru soal kreativitas dan inovasi. Terima kasih juga. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan jangan ragu buat nantang mitos-mitos lain yang mungkin ngehalangin potensi Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.